Tips kesehatan ini sangat menarik untuk semuanya. Dan hanya untuk yang ikut PIP, tapi untuk siapapun saya kira layak untuk diikuti tips kesehatan yang dipandu oleh Dr. Usman ini. Kami persilakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Padio, Ibu-ibu, Bapak-bapak, pagi ini akan ada tips kesehatan yang dibawakan oleh Dr. Paulina Toding, spesialis gizi klinik. Nggak tahu dokternya sudah ada belum nih? Halo, Dr. Paulina. Dr. Paulina sudah masuk belum? Namanya siapa, Pak? Paulina Toding. Paulina Toding. Bentar, saya cari. Paulina Toding. Kok belum ada ya? Toding, bukan topping. Toding. 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 Belum ada, Pak? Ya. Belum ada? Janjinya sih jam 8.30. Sekarang belum jam 8.30 ya. Oh, ya betul, Pak. Ya. Kita tunggu sebentar ya. Jadi Dr. Paulina Toding ini dokter spesialis gizi klinik yang berhubungan dengan gizi. Gizi itu sebetulnya penting, sangat penting di dalam rumah sakit, apalagi pada pasien-pasien. Setiap pasien itu, misalnya pasien penyakit dalam, itu harus gizi itu harus masuk di situ. Nasihat tentang gizinya itu. Bagian bedah juga dokter gizi harus masuk begitu. Jadi di rumah sakit sangat penting kehadiran dokter spesialis gizi itu. Beliau lulus dokter dari Universitas Kristen Indonesia, master gizi dari Universitas Indonesia, dan spesialis gizi klinik dari Universitas Indonesia juga. Dia berasal dari Indonesia bagian timur, suaminya juga sama dari Indonesia bagian timur, dan suaminya spesialis kebidanan. Kita tunggu aja. Sebelum dia datang, saya akan bicara soal gizi. Jadi gizi itu memang banyak macam ya. Kalau dulu zamannya saya kuliah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat 4 sehat, 5 sempurna. Iya. 4 sehat, 5 sempurna. Belakangan ini ganti lagi gizi itu gizi seimbang. Nah, itu. Jadi yang benar gizi seimbang. Mungkin karena misalnya soalnya banyak juga tidak bisa sempurna, 5 sempurna. Jadi yang penting seimbang. Seimbang itu ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Kalau dulu 5 sempurna itu ditambah dengan susu. Susu. Ya, sebetulnya susu ini ada dua golongan, dua pendapat. Ada yang bilang susu itu tidak perlu untuk lansia, ada yang bilang perlu. Yaitu masih perlu, kalau perlu itu untuk zat kapur. Zat kapurnya itu untuk tulang. Biasanya pada lansia-lansia itu zat kapurnya itu berkurang. Apalagi untuk ibu-ibu yang sudah tidak mens lagi, estrogennya tidak ada, itu tulangnya biasanya sangat berkurang, sehingga tulangnya menjadi kropos alias osteoporosis. Nah, kalau jatuh sedikit, biasanya disertai dengan patah. Patah pada lansia itu sembuhnya lama, tidak bisa 1 bulan. Kalau pada anak-anak patah, insya Allah 1 bulan sembuh. Pada lansia biasanya lebih dari 1 bulan, bisa-bisa 3 bulan. Gitu. Jadi ada 2 pendapat yang boleh minum susu dan boleh dan malah dilarang istilahnya. Ada tuh pendapat begitu. Tapi sekarang berkembang lagi menu-menu yang aneh-aneh. Menu golongan darah.
Jadi golongan darah A menunya berbeda dengan golongan darah B. Berbeda dengan golongan darah AB. Berbeda dengan golongan darah O. Nah, tapi itu cuma pendapat-pendapat di luar ilmu gizi yang benar. Ada food combining. Food combining. Nah, itu jadi menurut ahli food combining, kita tidak boleh mencampur nasi, sayur, dan lauk. Kan aneh tuh. Tidak boleh mencampur nasi, sayur, dan lauk. Alasannya katanya masing-masing itu diserapnya berbeda. Nah, jadi kalau nggak salah nasi harus dengan sayur dulu, lauknya belakangan. Begitu. Tapi itu juga menu yang di luar konteks perkuliahan. Saya sendiri tidak menganut itu gizi food combining itu. Dari rumah sakit IMC Pulau Mas kah? Ya, betul. Ya, tapi belum ada. Belum ada. Ya, itu baru gambar background. Ya, ada. Ini Siani ada. Oke, ada Pak, sudah datang. Halo, Siani atau Dokter Pauline? Siani nih, Papi, Siani. Oh, Dokter Pauline sudah ada belum? Dokter Pauline? Sudah Siani WA-Pi, mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Oh iya ya. Siani itu bagian marketing. Iya, benar. Salam kenal Bapak dan Ibu, sehat selalu. Ya. Amin. Ya, kita tunggu Dokter Pauline ya. Baik, saya kejarin lagi. Mohon ditunggu sebentar. Jadi nggak boleh dicampur ya dok semuanya. Menurut food combining, Oh ya. Kalau saya tidak mengikuti itu, saya mengikuti seimbang aja. Makan tuh harus ada nasi, sayur, lauk, buah. Kalau perlu minum susu, dan saya menganut minum susu. Ada beberapa teman yang menganut kalau susu itu tidak boleh, akhirnya dia itu dalam darahnya tuh terjadi hipokalsemi, kalsiumnya menurun. Nah, tapi tetap juga nggak mau minum susu, dia minum ini. Kalau apa namanya? Tablet kalek ya. Tetap kita gizi seimbang, tidak usah mikirin diet golongan darah, diet food combining. Ada lagi diet-diet yang lain, misalnya diet untuk orang gemuk, ya langsing. Nah itu urusan pribadi itu. Nah nanti tanya sama Dokter Pauline. Sebagai tambahan, ini tambahan untuk Pak Padio, ini BEP saya perhatikan, ikut pel-4 ya, itu ibu-ibu paling banyak, 80% ibu-ibu. Lebih, Pak, dok. Lebih 80%. Jadi BEP itu disukai oleh lansia. Lansia ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah, ada gejala apa? Dulu zamannya Bapak Hari Angga, ibu-ibu bagaimana Pak Padio? Ya mirip-mirip juga. Apalagi Hari Angga kan karismatik ya, disenangi ibu-ibu juga dia. Ya, memang datang ya. Jadi karena bapak-bapak itu rata-rata merasa sehat. Bapak-bapak itu merasa sehat, dan kalau dibilang kurang ini kurang itu tersinggung dia. Satu, yang kedua adalah kekurang berhasilan jurus ibu-ibu untuk merayu bapak-bapaknya. Aku sudah. Jadi, kecuali di kompleks emang susah. waktu pertama kali kita latihan bersama bulanan hari Sabtu yang lalu, 81 orang, bapak-bapaknya cuma 4.
Ya, ini merupakan sesuatu yang memang fenomena yang perlu dicoba dikaji apa kira-kira ya penyebabnya itu. Harus dikaji, dianalisa sampai supaya mestinya bapak-bapak dan ibu-ibu ya seimbang. Ya. Kalau saya penganut seimbang itu, gizi seimbang, ibu-ibu ya. bapak juga seimbang gitu. Ya, setuju dok, setuju. Jadi karena alam semesta ini juga diciptakan sejak awal mula oleh Allah itu dengan prinsip keseimbangan. Ya, ya. Memang nggak suka gesek puting, Pak. Memang wanita lebih banyak dari pria, Pak, sekarang. Ada sudah tadi itu analisisnya Pak Dokter Betrizal, karena ada gesek puting dan yang merasa punya puting itu hanya wanita mungkin. Mungkin. Bu Dokter Paulina sudah siap? Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Dokter Paulina. Dokter Paulina. Iya, Dok. Sudah hadir. Iya, Pak. Ya, silakan. Tadi saya sudah ini kurikulum vitae sudah saya ini umumkan. Silakan waktu untuk Dokter Paulina. Oh ya, terima kasih, Dok. Ini saya yang share screen. Ya, co-host, di co-host. Pak Asdan. Ada Pak Asep enggak? Ya, Pak Asdan yang masih jadi host, tolong di co-host Ibu Paulina. Nah, ini saya coba share screen. Apakah sudah tampak? Sudah. Sudah. Oke, baik. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Dr. Usman atas kesempatannya pada pagi ini. Saya boleh sharing ya. Jadi nanti kita semua sharing, saling berbagi. Pada saat ini saya akan sharing mengenai masalah gizi pada lansia yang sebetulnya sekarang sih lebih sering ya kita sebut dengan usia senior gitu ya. Karena kalau usia senior kan menggambarkan sebuah semangat, begitu sebuah kemandirian ya. Baik, nah ini tadi kurikulum vitae saya. Ya, anak saya 2. Sekarang, nah ini pendahuluan. Jadi yang disebut lansia memang mencapai usia lebih dari 60 tahun ya. Dan ternyata dari statistik tahun 2020 tuh sudah 16 juta jiwa. Jadi cukup banyak dan memang kita harap kita semua bersyukur ya Bapak Ibu ya sudah bisa memasuki nih usia senior, usia emas. Nah, diharapkan bisa mandiri melakukan aktivitas seperti yang baru saja Bapak Ibu laksanakan yang rutin ya kalau Dr. Usman sampaikan kepada saya untuk senam pernafasan ya. Nah, begitu juga untuk mandiri melakukan aktivitas ya, mungkin berkebun atau di sekitar rumah atau momong cucu, itu kan hal yang senang ya. Nah, ternyata itu semua bisa tercapai salah satunya dengan nutrisi yang tepat, karena itu penting. Karena ternyata di usia senior ini itu termasuk usia yang rentan terhadap penyakit dan malnutrisi. Nah, sekarang yang disebut malnutrisi itu, Bapak Ibu, bukan hanya kurang gizi. Nah, ternyata kelebihan atau obesitas itu juga termasuk malnutrisi. Jadi, nutrisi yang salah demikian ya. Walaupun pada usia senior nih yang lebih sering, apalagi pada usia lebih dari 70 tahun itu adalah undernutrisi atau berat badan yang kurang. Nah, sebenarnya aging itu atau penuaan itu proses alami ya yang disertai ada penurunan fisik, psikologis ataupun sosial, saling berkaitan nih satu dengan yang lain. Nah, secara umum masalah gizi itu apa? Jadi ternyata asupannya kurang. Ya, jadi total semua asupan itu kurang. Nah, juga protein terutama. Nah, ini hubungannya kenapa? Nggak nafsu makan, tidak selera, atau kadang-kadang lupa, ini sudah makan, kok kayaknya masih kenyang ya, padahal pas dilihat, loh ini udah jam 2 loh, belum makan siang, gitu ya. Jadi ternyata asupannya itu kurang dari 70% dari yang seharusnya. Terus juga asupan serat dan sayur dan buah itu yang kurang, bisa karena
gigi ya, keluhan dari gigi. Nah, akibatnya apa? Nanti sulit buang air besar. Terus juga salah satu tanda dari kurang gizi itu apa? IMT. IMT itu perbandingan dari berat badan dengan tinggi badan. Itu ada skornya. Harusnya 18,5 tuh minimalnya ya. Ini bisa 17. Berarti kan kurang ya, kurus, kelihatan kurus ya. Kehilangan lemak dan massa otot. Nah, ini perubahan fungsi saluran cerna ya. Jadi hilangnya nafsu makan biasanya karena apa? Gangguan pengosongan lambung. Jadi kok kayaknya rasanya kenyang aja, perut itu kayaknya penuh aja gitu ya. Nah, terus juga lidah itu kan ada tonjolan-tonjolan kecil-kecil ya, papil-papil lidah. Nah, ini sudah lebih licin sehingga berkurang tuh yang harusnya untuk indera pengecapan kayak manis di depan lidah ya, kalau pahit di bagian belakang, asam tuh di samping ya, kalau asin ya agak tengah depan. Nah, itu ternyata juga berkurang. Jadi kalau makan tuh ini tuh ya, ini kok kayaknya kurang garam gitu ya. Ini belum presentasi dokter enak. Oh, dokter. Ya. Saya bang gizi buat lansia. Oh, dokter Dini ya. Nah, inilah yang menyebabkan berkurangnya asupan makanan. Nah, atau ini juga ya tadi ada meningkatnya asam lambung, jadi bikin mah, bikin GERD. GERD itu asam lambungnya naik gitu ya ke kerongkongan. Nah, akibatnya kok rasanya dadanya kayak panas, kok perutnya kayaknya penuh gitu ya. Nah, atau juga tadinya tuh minum susu nggak masalah gitu. Kok sekarang kalau minum susu jadi kembung atau diare, jadi nggak enak ya. Akhirnya apa? Kekurangan kalsium, kekurangan vitamin D gitu. Nah, atau perubahan psikososial, tapi sepertinya Bapak Ibu di sini sih kalau saya lihat bagus lah ya, karena kita tetap kumpul ya, tetap sama-sama sama teman itu ternyata penting. Itu juga membangun suatu rasa positif, suatu rasa semangat, dan itu juga berhubungan dengan nafsu makan, dengan semangat nih untuk makan gitu. Nah, ini tadi perubahan komposisi tubuhnya ya. Jadi sarkopenia itu massa ototnya berkurang. Jadi bahaya kan, risiko jatuh. Atau juga peningkatan lemak nih, lemak yang di dalam perut terutama. Itu bisa meningkatkan kemungkinan penyakit kayak diabetes mellitus, jantung ya. Terus juga obesitas. Nah, lalu juga menurunnya cairan tubuh, jadi risiko dehidrasi. Sementara yang sering itu rasanya nggak haus, jadi rasa haus itu juga berkurang begitu. Jadi harus diingat-ingat nih, jangan lupa ya, jangan sampai kurang nih minumnya begitu ya. Jadi sampai usia 65 itu ternyata berat badan tuh cenderung naik, habis itu baru turun ya. Bahkan di saat berat badan kita tetap, lemak tubuh itu tetap cenderung naik. Jadi harus diatur ya makannya gimana. Nah, lalu juga tinggi badan kan juga berkurang ya. Dari sejak usia 40 ternyata sudah ada penurunan nih karena postur ya. Begitu. Nah, lemak di perut juga cenderung meningkat dengan bertambahnya usia. Nah, ini contohnya tadi yang sarkopenia, yang tadinya nih ototnya masih bagus ya. Nah, dengan bertambah usia otot kita juga akan berkurang. Ini kalau kita tidak melatih atau asupan proteinnya kurang. Nah, ini contoh nih gambarannya ya. Jadi ini seperti kalau gambaran di CT scan gitu ya. Yang ini nih masih ototnya masih banyak, nih usia 20 tahun. Yang ini usia 64, jadi ototnya berkurang, lemaknya nih yang menambah nih, yang putih-putih itu ya. Ini gambaran bahwa ya ternyata dengan bertambah usia, kita asupannya harus bagus nih proteinnya supaya ototnya tetap terjaga. Nah, ada juga osteoporosis. Apa sih padatnya tulang tuh yang berkurang ya? Ternyata paling besar nih pada wanita nih. Usia 60-70 tahun 33%. Meningkat pada usia lebih dari 80 tahun. Itu karena kurangnya penyerapan vitamin D dan kalsium, terus berkurangnya paparan matahari. Jadi harus sering aktivitas di bawah sinar matahari.
gitu untuk membantu pembentukan vitamin D. Nah, ini yang di vitamin D yang dibutuhkan ya biasanya 800 IU sehari. Biasanya kalau yang kita lihat di apotek atau apa ada yang 1000 ya, 1000 IU tuh oke. Lalu ada kalsiumnya juga 1200 sampai 1400 mg per hari. Nah, faktor resikonya ada yang nggak bisa dirubah seperti usia, ya, jenis kelamin, ras, ini kan wanita, ras, lalu riwayat keluarga, ya. Nah, head pertama yang terlambat, menopause dini, riwayat patah tulang, jadi yang nggak bisa dirubah, tapi ada yang bisa kita rubah loh ya, kita perbaiki ya pola makan, asupan kalsium dan vitamin D, lalu kalau makan garam, cemilan-cemilan tuh ya, yang asin-asin jangan banyak-banyak, kopi juga jangan berlebih ya, terus juga merokok, atau kurangnya aktivitas dan kurangnya matahari, sinar matahari. Nah ini jadi Bapak Ibu komposisi nutrisi yang tepat ternyata dengan bertambahnya usia bukan berarti makanan itu tuh jadi harus kurang jumlahnya ya, karena kalorinya itu tetap besar loh, 30 kalori per kilogram berat badan yang ideal. Nah proteinnya juga harus banyak, jadi yang namanya lauk hewani, nah ayam ya, telur, daging, ikan, atau nabati, tahu tempe itu harus cukup gitu. Nah lemak ini yang jangan banyak-banyak, dikatakan 5 sendok makan lah sehari gitu. Jadi kalau mau numis jangan banyak-banyak minyaknya ya. Nah lalu karbohidrat, nanti ada gambarnya. Nah sekarang beberapa penyakit ya yang suka kita tahu nih, apa sih penyebabnya ya? Nah, laki-laki merokok, obesitas, lagi disebut ya tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, dan riwayat kolesterol. Jadi apa dong yang harus dimakan nih untuk menjaga berat badannya Bapak Ibu nih? Makanan yang sehat, cukup protein, tinggi sayur dan buah, dan makan harus teratur ternyata. Tetap sarapan, tetap makan siang, tetap makan malam. Tergantung jumlahnya. Lalu ada snack yang sehat seperti buah. Jadi snacknya jangan yang manis-manis begini yang kebanyakan gula ya. Misalnya jam 10, jam 4 sore, jam 5 itu kan jam yang ngemil tuh ya. Nah, terus makanan yang digoreng kalau berupa lauk masih bisa, tapi jangan cemilan ya. Jadi jangan cemilan bakwan gitu. Nah, lemak hewani tinggi, jadi kalau misalnya makan sate, jangan pilih pakai lemaknya, gitu ya. Terus hindari mengonsumsi snack yang padat kalori atau tepung-tepungan, ini nih kayak kue-kue gitu ya. Nah, terus sekarang kalau misalnya untuk diabetes secara umum ini, pilih yang karbohidrat kompleks, contohnya ya nasi, ya roti, lalu mie masih bisa kalau misalnya terkontrol nih gula darahnya dengan yang mengandung serat, disebut indeks glikemik rendah. Tetap makan teratur 3 porsi besar ya dengan 2 kali snack. Lalu tetap hindari makanan manis ya, terus segala gula madu itu seberapa banyak nanti ada porsinya ya, atau kita bisa ganti dengan gula rendah kalori. Ini ya tinggi serat dan ini jangan yang begini nih yang dihindari ya. Nah, sekarang kalau kolesterol itu apa? Sebenarnya kolesterol itu di dalam badan kita ada ya, nggak hanya dari makanan. Kalau dari makanan itu biasanya dari daging dan susu, daging yang mengandung lemak gitu ya. Lalu susu yang tinggi lemak ya, atau juga dari minyak goreng ya. Nah, kalau kolesterol seperti yang kita tahu ada yang LDL yang kita bilang kolesterol jahat dan ada yang kolesterol baik atau HDL ya. Karena LDL itu dibilang jahat karena dia bisa menyumbat pembuluh darah. Nah itu yang berbahaya ya, apalagi kalau terus penyempitannya pada pembuluh darah jantung. Nah kalau HDL itu dibilang baik karena dia justru yang melindungi pembuluh darah kita. Nah ini nilai-nilai normalnya ya, harusnya kurang dari 200 tuh kolesterol ya. Ada trigliserida, ada HDL, LDL itu ya. Nah, jadi apa yang harus dimakan? Kembali lagi serat. Misalnya nih ada beras merah, ada roti gandum, atau Quaker oat ya, itu bisa. Lalu makanlah sayuran dan buah yang berwarna. Jadi jangan hanya satu jenis aja, tapi bervariasi sehingga dibilangnya berwarna. Itu tinggi antioksidan. Terus banyak makan ikan, itu omega 3 bagus tuh untuk baik untuk jantung ya.
Nah, lalu juga sumber kedelai tahu tempe dikatakan nggak digoreng, tapi gimana dong dok kalau misalnya nggak suka? Oke, kalau lauk udah digoreng, sayurnya jangan tumis gitu. Nah, terus kalau bisa susu, bisa yogurt, oke, tapi kita pilih yang non-fat gitu ya. Terus ya tentu jeroan, seafood itu udah eh, kolesterol tuh isinya ya. Nah, lalu yang digoreng deep fry itu banyak banget minyaknya. Kita coba ganti, dikukus, dipepes, ditumis. Nah, ini kalau memang ada keluhan di kolesterol ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk tekanan darah, itu tadi berat badan harus normal. Terus kurangin asupan garam. Di sini asupan garam itu kalau dari makanan yang kita makan di rumah itu biasanya sih sudah sesuai, tetapi yang harus dibatasi itu ini nih, ya dari pengawet makanan-makanan yang diawetkan atau dari cemilan yang keripik-keripik ya asin-asin ini atau misalnya kita mie instan kalau sering nah itu tuh dari situlah sebenarnya bukan garam ya intinya sebenarnya natrium sih Bapak Ibu ya natrium nah itu udah banyak tuh di sini jadi kadang-kadang makanan di rumah udah hambar udah kurang garam tapi kok masih nggak bagus ya gitu tekanan darahnya ternyata cemilannya tuh ini nih keripik-keripik asin, nah sama aja ya. Terus kurangi konsumsi kafein, hindari mengonsumsi alkohol dan olahraga teratur ya olahraganya tentu yang ringan ya, tetapi yang penting teratur ya. Stop merokok, manage stres dengan baik. Maksudnya ini ya seperti sekarang ya kita ketemu sama teman, banyak kegiatan rame-rame gitu kan itu membuat happy ya, senang gitu ya. Nah, jangan lupa cukup minum agar tubuh tidak dehidrasi. Paling tidak nih 6-8 gelas sehari ya. Nah, ini misalnya gambar kalau kita buang air kecil gimana nih warnanya. Jadi kalau di sini yang kuning atas ini berarti terhidrasi nih cukup cairan. Tapi kalau sudah semakin pekat berarti cairan kita nih oh sehari ini kurang nih minumnya. Jadi harus ditambah. Nah, ini adalah contoh piramida makanan. Kalau yang ini, yang kecil, yang sebelah kiri ini pada usia dewasa. Nah, pada usia senior yang sebelah kanan nih, di atasnya ada tambahan bendera ya. Bendera ini adalah bila perlu bisa ditambahkan suplemen atau vitamin, yaitu kalsium, vitamin D, vitamin B12 ini. Karena tadi B12 itu kan hubungannya dari penyerapannya terganggu ya karena ada gangguan di lambung, di pencernaan. Jadi bisa mengakibatkan contohnya salah satu anemia. Nah, jadi ini nih bisa ditambahkan suplemen atau vitamin. Terus ini jangan lupa di bawah nih bedanya apa? Diingetin lagi. Cairan harus cukup. Ya, di sini 8 gelas sehari. Lalu yang gambar seperti F nih kecil-kecil ya kalau kelihatan nih ini adalah serat. Jadi seratnya lebih banyak nih dibandingkan pada usia dewasa muda tuh. Kalau ini seratnya ayo lebih banyak gitu ya. Dan ini juga tetap sama. Yang namanya garam, gula, minyak itu tetap ada ukurannya. Jadi jangan banyak-banyak. Nah, ini yang sumber vitamin D tadi dari keju atau pisang ternyata juga bisa ya untuk vitamin D ya, brokoli untuk sayurannya, susu, ikan, tahu tempe, kuning telur ya, tapi jangan lupa kuning telur sehari 1 gitu ya. Kalau putih telur boleh agak banyak, boleh lebih banyak ya. Nah, ini untuk B12 ada daging sapi, ada seafood. Seafood terus bagaimana ya? Kita ambil ikannya ya. Ada yogurt juga, ayam, susu, telur, tempe ternyata hampir sama ya dengan tadi sumber vitamin D ya. Nah, serat. Ini contoh-contoh serat. Jadi ya sayur dengan buah atau ini seeds ini contohnya kalau sekarang ya ada flaxseed, ada chia seed, itu bisa ditambahkan tuh kalau kita minum jus ya, blenderan buah kita tambahkan chia seed bisa.
Nah, ini contohnya. Jadi kalau apel, nah dikatakan ternyata seratnya itu ya paling banyak sebenarnya di kulit ya, tapi harus dicuci bersih sih. Tapi kalau misalnya nggak nyaman, nggak apa-apa dikupas ya. Ini sebagai gambaran. Kalau dengan kulit itu 4 gram. Berapa sih sehari kita perlu? Paling tidak sekitar 20 gram serat. Ya, nah ini kalau 4 apel 4 gitu ya. Berarti harus 5 dong dok, banyak banget. Ya kita tambah dari sayur ya itu pisang itu seratnya juga ada 3 begitu. Oatmeal ada 5 nih seratnya ya. Excuse me, Dr. Paulina, waktu 10 menit lagi ya. Baik dok, iya. Nah Ya, ini silakan. bijak memilih makanan nih tadi ya. Gula 4 sendok makan rata, bukan munjung ya sehari. Garam 1 sendok teh, lemak 5 sendok makan sehari. Itu. Nah, ini contohnya piring ya. Jadi ternyata setengah piring ini serat dari buah dan sayur, lalu 1/4-nya ini kita isi dengan lauk ya, lalu sisanya ini dengan nasi. Jadi seperti dibagi 2 gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh nih lauk ya. Jadi ada nasi goreng untuk sarapan, ada bubur ayam air jeruk. Ternyata kalorinya beda jauh ya. Kita pilih yang ini, yang bubur ayam dengan jus jeruk atau buah gitu. Lalu makan siangnya apa? Ada nasi sama mie, ada minumnya sirup lagi, atau gado-gado, atau buahnya kita ganti bukan semangka pisang misalnya masih oke. Ternyata kalorinya juga lebih kecil, ya. Nah, makan malam ada nasi, ada sate, ada gulai. Ini gulai nih yang bikin kalori jadi banyak. Ya, atau mau makan soto aja. Nah, ternyata bedanya jauh nih ya. Kalau pakai gulai 1000 hampir 1300, kalau nasi dengan soto di 500 kalori. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya pentingnya asupan gizi seimbang, makan teratur, lalu jangan terlalu mengikuti diet populer yang mungkin tidak tepat komposisi gizinya. Aktivitas fisik di bawah sinar matahari atau olahraga ya 30-45 menit, paling tidak 4 kali seminggu, yang intensitasnya ringan. Ya, demikian. Terima kasih. Ini foto ibu saya dengan purnawirawan melakukan kegiatan ibadah. Jadi ya bersama-sama dengan teman-teman ini memang penting ya untuk menambah semangat gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Paulina. Ya. Tayangan yang sangat jelas, cukup bagus. Barangkali ibu-ibu, bapak-bapak ada pertanyaan, silakan sebut namanya dulu. Pikir.com. Izin dok. Ya, silakan. Ya, saya umur 55, tinggi Ya. badan 160, berat badan 71. Beberapa waktu yang lalu saya ke Uyankes, itu disarankan untuk mengurangi asupan nasi karena lingkar pinggangnya jauh dari ideal gitu. Nah, yang saya lakukan sekarang makan nasi itu sangat saya kurangi, paling hari Senin sama hari Kamis saja. Gimana? Terus penggantinya saya banyak makan sayur, makan buah. Mohon saran dan arahannya dok. Terima kasih. Baik, ini langsung saya jawab dok. Langsung jawab. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu Nur ya untuk pertanyaannya. Jadi dengan data tadi berat badan tinggi badan memang IMT-nya 27,7 ya, itu sudah masuk lebih nih obesitas malah ya. Jadi sekarang kalau dibilang kurangin nasi itu sebenarnya boleh, tetapi bukan terus sama sekali nggak makan nasi gitu. Tadi kan Ibu katakan cuma 2 kali seminggu mungkin ya. Ya, jadi bisa kok kita ganti. Misalnya kalau sarapan biasanya ini nanti saya tanya Ibu sarapannya apa. Kalau biasanya roti kita ganti gitu. Sebenarnya kalau misalnya seperti sekarang Ibu nih ya, sarapan masih oke Bu, misalnya nasi, tetapi hanya di 6 sendok makan atau 100 gram hitungannya kalau mau lebih tepat, masih boleh.
Nah, nanti kalau roti tawar diganti 2 lembar, tapi jangan pakai meses yang banyak, intinya di situ, Bu. Atau nanti susu kental manis yang banyak, jangan. Nanti kelebihan tuh gulanya, gula tuh cepat jadi lemak ya. Jadi Ibu bikin sandwich masih oke. Nah, nanti makan siang, tetap nasinya juga di 6 sendok makan. Makan malam juga sama, jadi segitu nasinya masih boleh. Nah, tapi lapar gimana, Dok? Makanya jam 10 itu harus ada buah. Jam 10, jam 4 sore itu harus ada buah, Bu. Demikian pula nanti pas malam nih, kadang-kadang kan malam Bu, tidurnya nggak cepat nih ya. Jam 11 masih belum bisa tidur gitu. Boleh nggak nanti kalau misalnya jam 9 masih mau minum susu hangat, boleh cari yang low fat. Atau mau buah lagi juga nggak apa-apa. Atau sebenarnya kayak putih telur masih bisa. Jadi misalnya buah dengan putih telur rebus 2 masih bisa. Begitu, Bu. Atau nasi diganti kentang masih boleh. Izin, Dok. Ya. Jadi saya juga mengurangi protein hewani karena saya agak tinggi ya asam uratnya. Jadi penggantinya ya tahu tempe. Nah, asam urat ya, Bu ya. Ya. Jadi gini, kalau asam urat itu bukan berarti protein hewani yang dikurangin secara total ya. Tetapi apa sih yang dikurangin? Contoh kacang-kacangan itu udah pasti tidak ya. Terus apalagi ragi. Jangan lupa, Bu. Nah, karena ada tambahan asam urat berarti tidak roti tawar, tidak roti manis. Jadi roti pengembang-pengembang itu enggak. Sering tuh pasien gini, Bu. Dok, saya udah nggak makan emping tuh. Saya udah nggak makan jeroan, asam urat masih tinggi. Ternyata sarapannya roti tawar, roti manis, ada raginya tuh nggak boleh. Ya, terus gimana dong tahu tempe? Ada raginya, tetapi ternyata beda, masih boleh kalau untuk ukuran tahu tempe dengan porsi yang kita biasa makan. Jadi Ibu protein hewani nggak usah takut, masih boleh ayam, oke, ikan masih bisa, telur masih bisa ya. Kalau pagi Ibu udah pakai dadar, berarti kan udah ada kuning telurnya tuh. Siang sama malam ada balado telur, boleh nggak, Dok? Boleh, ambil putihnya aja. 2 juga boleh. Ini di sini yang tentu dengan tidak ada kondisi kelainan pada ginjal ya. Jadi asupan protein masih bebas. Kalau ginjal nanti kita harus bicara lebih detail. Begitu Ibu ya. Jadi kacang, emping, melinjo, dan terutama jangan lupa ragi dengan minuman soda. Itu stop. Baik. Terima kasih, Dok. Iya, Bu. Ya, siapa lagi yang bertanya? Jangan malu-malu. Saya tanya, Dok. Ya, silakan. Ini Dr. Pauline orang Pekanbaru ini, kampung kita. Iya, Pak. Dok, saya pagi sering makan roti gandum, tapi dikasih seratnya bukan pakai keju, bukan pakai apa, tapi pakai bawang putih yang diserat gitu, diserbuin gitu. Iya. Dan kalau siangnya sering pakai makan telur dadar. Telur dadar ini kan telur yang air putihnya dengan kuningnya semuanya masuk gitu. Itu bagaimana, Dok? Kondisi badan saya berat 82, tinggi 174. Terima kasih, Dok. Ya, baik. Pak, terima kasih ya Pak, Bapak Betrisal ya untuk pertanyaannya. Ya, jadi 1,74. Nah, ini kalau dari berat badan dengan tinggi badan tadi memang masuk juga lebih nih Pak ya, di 27 masuk di obesitas. Kalau misalnya tadi Bapak sampaikan makan roti tawar dengan bawang putih ya Pak ya? Iya. Nggak apa-apa sih, masih boleh. Kan tadi roti tawar masih bisa sebenarnya kalau nggak ada keluhan dengan asam urat gitu ya. Itu kalau 100 gram nasi, 6 sendok makan nasi itu sama dengan 2 lembar roti tawar. Atau kalau dia agak tipis 2-3 lembar lah. Masih boleh Pak. Nah, lalu tadi yang Bapak tanyakan juga, maaf apa Pak yang terakhir? Sering makan pakai telur dadar gitu kalau siang atau malam gitu. Nah, kalau telur dadar ya nggak apa-apa kan
itu kuningnya udah nyemplung ya kan, kuningnya udah Ya. masuk. Berarti nanti kalau Bapak malam ketemu lagi misalnya telur ya seharusnya jangan pakai kuningnya Pak. Gitu. Atau misalnya gini, Bapak senang banget nih telur dadar, jadi sehari mungkin bisa 2 kali gitu ya Pak ya. Nah, berarti sumber kolesterol yang lain dikurangin. Kalau kolesterol labnya gimana Pak? Pernah cek lab? Kalau memang kolesterol tinggi, sumber kolesterol yang lain kurangin. Santan, jangan lupa Pak, itu sumber kolesterol juga. Jadi misalnya kuning telur udah cuma 1 sehari, tapi kalau makan pasti gulai otak, itu sama aja. Jadi seperti itu Pak. Ya, jadi kurangin nih sumber-sumber kolesterol yang lain. Jangan Oke. banyak gorengan, ya. Ya, terima kasih Dok. Ya Pak. Silakan, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Nah, tadi tambahan untuk Bapak Betrisal misalnya senang banget nih kuning telur, berarti sehari bisa 2 karena telur dadar ya Pak. Iya. Jangan lupa ditambah seratnya, tambahin sayurnya pada saat makan. Boleh lalapan ya, rebus-rebusan misalnya tumis ya, ada sayurnya artinya tumis dong. Kalau banyak-banyak ntar minyaknya banyak, berarti tambah misalnya ditambah dengan rebusan apa labu siam gitu ya, atau lalapan yang lain boleh silakan gitu, karena kalau kolesterol itu kita perlu serat untuk ngikat kolesterol juga. Ya. Kan ada anjuran juga makan sore malam nggak boleh, itu gimana Dok? Kalau kita kadang-kadang malam juga ya biasa ada acara segala macam sama anak-anak atau keluarga gitu. Itu biasanya juga makan malam. Iya Pak, jadi begini, sebenarnya kalau makan malam, terutama di saat ini ya, di zaman saat-saat inilah kesibukan kayak gitu ya, kadang-kadang kita sampai rumah, anak-anak mungkin sampai rumah udah jam berapa, mau makan malam bersama, kalau enggak gimana dong, kapan kita mau makan malam sama-sama ya? Iya. Masih boleh Pak. Saya kalau kami itu selalu sampaikan masih bisa, tergantung jumlahnya Pak. Begitu jumlahnya. Jadi misalnya lalu makan malam, nah Bapak tidur jam berapa? Jadi kalau kita makan malam supaya mencegah jangan GERD tadi ya, asam lambung jangan naik, makanya 3 jam sebelum tidur tuh paling terakhir makan. Begitu. Nah, terus jangan yang banyak lemak. Misalnya nasi goreng yang banyak, karena lemak itu nanti lama di lambung nggak turun-turun Pak. Jadi pas Bapak tidur juga nggak nyaman. Gitu. Jadi kalau misalnya mau pergi atau makan malam sama keluarga, silahkan. Tetapi kan Bapak udah tahu nih porsinya yang mana. Terus kalau misalnya kita mau makan yang panggang-panggangan gitu ya, nah Bapak jangan milih daging yang banyak lemaknya. Gitu. Ya, atau yuk kita boleh makan, tetapi Bapak nanti ada salad, Bapak ngambil salad juga sama lauk yang lain. Gitu. Satu lagi informasi Dok ya. Katanya kalau sering kita makan ikan bakar itu bisa mengakibatkan ke ginjal ya? Iya, ikan bakar ya Pak. Iya. Sebenarnya sih tidak juga ya Pak ikan bakar ya. Yang penting jangan terlalu hitam terlalu kayak gosong gitu ya panggangannya tuh. Nah itu yang nggak boleh sebenarnya, digosongnya itu yang berbahaya. Jadi dari jurnal penelitian dikatakan si gosong itu tuh nantinya jangka panjang tuh kayak kanker usus besar gitu si gosongnya itu Pak. Jadi kalau sekarang kan kayaknya bakar-bakaran tuh juga udah nggak terlalu hitam-hitam ya, nggak kayak dulu gitu kan. Itu intinya di situ Pak. Kalau masalah ginjal gimana? Ya itu tergantung dari hasil ureum kreatinin laboratoriumnya Pak. Kalau memang sudah ada keluhan atau harus diperhatikan nih ureum kreatinin udah mulai naik, itu semua protein harus dihitung ulang. Nggak hanya dari ikan bakar, semuanya kita hitung. Ikan boleh berapa banyak gitu. Oke, terima kasih Dok. Iya Pak, jadi selama ureum kreatinin fungsi ginjal masih aman, silakan Pak, nggak apa-apa. Ikan bakar kan malah aman ya, lemaknya daripada makan gulai, ada santannya malah. Ya orang Pekanbaru kan suka makan gulai. Ikan bakar. Iya. Ikan bakar. Iya Pak, boleh Pak. Ya, terima kasih Dok. Ya.
Ayo siapa lagi yang bertanya? Jangan malu-malu. Ibu Lis mana? Ibu Lis biasanya suka bertanya, Ibu Lis. Ibu Lis, Ibu Emi. Pamit dia tadi. Silakan. Pak Burhan, silakan. Pak Burhan mau bertanya nih? Enggak. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya, Dr. Paulina. Iya, Dok. Dulu kita belajar makan itu, makan buah itu kan setelah makan nasi kan, istilahnya cuci mulut katanya. Iya. Tapi belakangan ini kalau baca-baca di media makan buah itu sebelum makan nasi. Jadi yang benar mana nih? Iya, baik, Dok. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau ada bener, Dok, di grup WhatsApp tuh ya sering beredar ya, Dok. Jadi makan buah nggak boleh campur sama ini nanti bahaya. Terus makan buah harus sebelum apa gitu ya. Jadi intinya sebetulnya nggak apa-apa makan buah setelah kita makan pun itu oke, gitu. Kita ambil buah itu dari fungsi seratnya. Jadi kalau dibilang sebelum makan nasi itu ya tadi masuknya di jam yang snack itu, terutama pada yang mau diet nih, yang pada mengurangi berat badan, kita makan buah dulu supaya apa? Supaya lebih kenyang ya, sehingga pada saat kita makan itu kita bisa mengurangi seperti nasi yang tadinya 2 piring jadi sisa 1 piring cuma 6 sendok makan gitu. Itu misalnya dimakan siang. Nah nanti di sore jangan lupa ada lagi snacknya, itu masuk buah lagi. Jadi seperti itu, Dok. Jadi sebenarnya kalau mau setelah makan pun masih bisa, nggak apa-apa. Ya. Gitu. Terima kasih. Pertanyaan satu lagi. Saya kan senang jus. Ya, Dok. Buah. Nah, ada yang bilang lebih bagus tidak di jus daripada di jus. Jadi makan buah lebih bagus makan buahnya aja daripada di jus. Betul atau enggak? Ya, baik, Dok. Jadi kalau jus, jadi gini, jus itu kan yang dibilang jus itu yang seratnya dibuang ya, Dok. Jadi terus seratnya dibuang, kita minum airnya aja. Beda dengan blender. Kalau blender itu semua buah dimasukkan terus di blender jadi satu baru kita tuang kental gitu ya ke gelas. Nah, jadi kalau misalnya jus memang tidak disarankan, Dok. Karena apa? Karena nanti seratnya semua terbuang. Kita hanya minum airnya saja. Sementara dari buah yang kita inginkan itu adalah kita dapat seratnya. Begitu. Nah, tetapi kalau misalnya ngunyah apel kok misalnya jadinya keras, jadi susah, di blender nggak apa-apa, boleh, Dok. Masih bisa. Yang penting serat itu kita masih dapat. Gitu. Memang kalau misalnya dimakan biasa, tentu ya hubungannya dengan adanya enzim di mulut ya lebih bagus ya pencernaannya. Tetapi kalau misalnya menjadi keluhan karena gigi atau nggak nyaman, nggak apa-apa, di blender boleh, Dok. Misalnya di blender ya, Dok, masukin setelah dituang ke gelas, nah bisa ditambahin dengan olive oil. Itu bagus, tambahin olive oil, 1 sendok teh, aduk baru kita minum. Tetapi jangan di jus karena seratnya kebuang. Jadi begitu, Dok. Blender nggak apa-apa, bagus blender ya. Ya. Boleh, Dok. Yang penting asupan serat kita kan jadi cukup, asupan serat dan buah masih boleh. Nah, pertanyaan satu lagi. Saya buah kan yang termasuk di blender itu kan termasuk apel. Iya. Kalau kulitnya itu ikut di blender, itu BAB-nya tuh keras malah. Padahal di kulitnya kan banyak serat kan? Iya, betul. Keterangannya bagaimana tuh kok jadi BAB-nya keras? Iya, jadi ini serat udah banyak, harusnya BAB lancar, gitu ya, Dok? Nah, jangan lupa, Dok. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita makan serat yang banyak, itu memang bagus serat dari buah karena nanti jumlah feses ya atau kotoran kita di usus besar tuh jadi banyak. Tetapi jangan lupa air minum harus cukup. Karena kalau biasanya yang akhirnya kita tanyakan bagaimana jumlah minumnya, bagaimana air minumnya, karena kalau kita kurang minum pas di usus besar tuh
itu kan diserap lagi tuh air banyak. Nah, jadi yang ada malah jadi padat gitu. Jadi serat harus cukup, tapi air minum jangan lupa harus banyak juga supaya nanti BAB-nya malah bagus, jadi lancar, Dok. Begitu. Air minumnya bukan yang berwarna ya, Dok? Ya, yang berwarna sirup gitu maksudnya jangan ya. Nanti jadi kebanyakan gula, ya. Terima kasih. Ya, Dok, sama-sama. Dok, mau nanya Silakan, boleh, tanya. Dok? Silakan. Boleh, Dok. boleh. Iya, Dok, berkaitan dengan tadi penyakit sarkopenia, Dok. Itu kan penurunan massa bukan lemak ya, Dok. Iya, ya. Nah, saya umur 65, Dok. Nah, ini sesuai dengan tadi yang dokter sarankan, antara tinggi badan dan berat badan itu ternyata tidak bisa turun dengan upaya apapun. Nah, yang saya khawatirkan kan terjadi sarkopenia ini karena merasa bahwa di kaki ini, di paha terutama ya, itu kayak kenceng gitu. Gimana ya, Dok, mengatur gizi atau makanannya? Karena saya lihat mestinya berat badan saya itu di bawah 50, Dok, dengan tinggi badan saya ini. Ternyata sulit dengan umur segini untuk seperti dokter sampaikan. Jadi tidak bisa turun lagi, sedangkan yang kita khawatirkan tadi terjadinya sarkopenia. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatur gizi atau makanannya gitu, Dok? Terkait juga dengan lemak tadi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Rosana ya. Ibu maaf, badan Ibu berapa? 53. Oh, tingginya berapa Ibu? Tingginya 143. Oke, 143. Jadi itu turun, Dok. Kayaknya dulu enggak segitu. Ya, emang jadi turun kalau lebih punya. Iya. Nah, ini saya nggak bisa nurunin di bawah 50, kan harusnya di bawah 50, Dok, ya? Iya. Jadi gini banget loh, Bu. Iya. Nah, itu udah pas itu, Bu. Nah, tapi dari sisi ikut itu persis. Saya ngelihatnya dari sisi yang penyakit tadi itu, Dok, yang penurunan massa bukan lemak itu. Ya, jadi sekarang gini, Bu. Ini berat Ibu 50 bagi 53, Dok. Iya, 9 bagi. Nah, sebenarnya Ibu memang nggak boleh kecil-kecil. Jadi kalau misalnya Ibu tinggi 140, berapa Bu? 143. Jadi ya bukan kita beratnya, berarti Ibu harusnya beratnya dikurang 100 jadi 43 dong. Enggak, itu kecil banget Bu. Ya, jadi untuk usia ini ya senior ini juga kita pakainya standarnya juga nggak boleh benar tadi ya ada yang katakan jangan kurus-kurus banget Bu gitu ya. Jadi kayak misalnya Ibu ya berat di 50 masih bisa, 49 masih oke, 49 gitu ya. Nah, terus sekarang gimana dong kalau untuk tinggi badan? Memang yang tadi saya sampaikan ya, berat tinggi badan kita juga makin lama kayaknya makin berkurang gitu ya. Makanya kalau tinggi badan biasanya nih kita ukur pakai rentang lengan juga sih. Jadi dari sini sampai ke ujung jari tengah berapa dikali 2 gitu. Jadi ada cara-cara pengukuran tinggi badan ya selain hanya tinggi badan biasa yang diukur. Nah, lalu kalau untuk bagaimana ya makannya ya berarti gini Bu, kurangin manis. Kurangin manisnya dalam arti apa? Cemilan gitu. Ya, ngemil apa Bu? Jadi saya kalau nggak ngemil ya. Enggak. Terus mari. Boleh. Terus kayak kerupuk keripik. Nah, itu juga jangan cemilannya kerupuk keripik karena kerupuk itu kayaknya kok kecil ya, tapi ternyata karena ada tepungnya, ada garam di situ, ada karbohidrat tepung di situ. Ternyata kalau dia jadi cemilan, misalnya lagi apa ya iseng-iseng pas nonton TV atau apa cemilan kerupuk, nah itu juga ternyata menambah kalori Bu. Itu. Jadi sekarang perbanyak serat, kembali lagi Bu, sayur sama buah, dan jangan lupa Bu, jangan takut makan lauk. Itu. Iya, ikan, itu jangan takut ya Bu ya. Selama misalnya nggak ada keluhan ginjal nih, pokoknya jangan takut makan lauk karena itu tadi untuk membentuk otot. Apalagi kan Ibu ada
ada olahraga rutin nih, itu kan perlu protein supaya ototnya tetap terjaga gitu. Terus kalau misalnya mau kegiatan olahraga ya nggak usah yang berat-berat. Jadi kayak misalnya gerak-gerakin apa senam, mungkin nanti Dokter Usman lebih ngerti ya dok. Untuk tangan gitu pakainya pakai apa botol diisi air. Jadi nggak usah yang sampai kayak barbel atau apa enggak. Yang ringan-ringan, yang penting kan kontinu, yang penting digerakkan itu aja. Yang penting otot kita tetap bergerak. Nah itu nanti berhubungan dengan terjadinya sarkopenia itu dok. Jadi dengan seperti itu kemungkinan kecil tidak terjadi gitu ya dok? Iya, selama protein kita cukup, Ibu, asupannya, selama otot kita tetap kita pakai, itu kita bisa mengurangi lah terjadinya itu. Iya. Pengurangannya masa otot gitu. Iya, itu yang dikhawatirkan. Iya, jalan di sekitar apa rumah atau apa tetap ada. Yang penting tetap ada gerakan gitu. Kita tetap bergerak gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Walina. Saya boleh bertanya, Bu? Silakan. Saya sebenarnya sih saya ada penyakitnya ya dok. Saya kan ada kanker payudara, tapi itu yang sudah lama ternyata kambuh lagi. Jadi saya ikut diet jus sehat ada dari Ibu Petlin. Kalau Ibu kenal dengan Ibu Petlin, enggak ya dok ya. Jadi dia memberikan saya kalau bisa jangan makan ikan, jangan makan daging. Jadi saya hanya disuruh makan tempe tahu sama kacang-kacangan dan jus sayur, kemudian buah. Mula-mula saya masih betah, tapi lama-lama saya kok makan tahu tempe saja rasanya kok gak enak. Rupanya yang dia maksud kalau makan ikan itu mungkin ya kualitas ikannya mungkin yang diragukan sekarang, karena banyak ikan-ikan yang takut ada kualitasnya karena air laut yang tidak bersih atau sudah dikasih pengawet, sehingga dia sarankan jangan. Jadi saya hanya minum jus sayur itu, brokoli sampai ini pokoknya banyaklah sayur-sayur itu saya jus. Tapi kalau buah memang saya blender pagi-pagi. Katanya ini untuk mencegah supaya tidak menjalar lagi kemana-mana. Jadi sebagusnya ikan itu, supaya saya juga masih pengen makan ikan. Ikan apa yang kira-kira bisa yang agak terjamin lah kualitasnya? Bisa ya? Ya, baik Ibu Mastiari ya Bu. Semangat Bu. Ya. Saya luar biasa ya Ibu, semangat nih. Jadi gini Bu, jus sayur buah boleh, tetapi tadi yang saya katakan ya, kalau bisa jangan di jus ya Bu, di blender gitu, supaya seratnya jangan hilang Bu. Ya kalau kan ada dua ya, biasanya saya harus samain dulu nih jus sama blender. Kalau jus itu kan diambil airnya aja ya Bu ya. Iya, sayurannya diambil airnya saja. Karena memang saya begini dok, saya malah terlalu sering buang air besar karena katanya mungkin kebanyakan serat. Karena saya juga selain itu saya juga makan sayur yang biasa saja direbus, itu 4 porsi satu hari. Terus saya makan buah itu paling sedikit setengah kilo satu hari. Jadi malah saya terlalu sering ke belakang dok, karena katanya mungkin ibu terlalu banyak serat. Jadi kadang-kadang jus sayur itu saya saring malah supaya tidak terlalu banyak serat. Itu gimana ya? Ibu buah apa Bu yang Ibu makan Bu? Sampai setengah kilo. Kalau pagi-pagi yang saya blender, saya campur dok. Saya pakai kadang jambu kelutuk merah itu, nanas, pepaya. Saya campur supaya rasanya enak. Kadang-kadang apel malang. Itu yang pagi-pagi sekali saya minum itu sampai 1 gelas besar. Nanti jam 10 baru saya minum
jus sayur yang tadi itu, ada brokoli, ada beet, Oke. ada seledri, macam-macam dok. Iya. Oke, baik. Jadi gini Bu, kalau yang saya lihat ya Bu, sebenarnya gini, kalau Ibu pagi-pagi kita misalnya Ibu jadinya jadi sering buang air besar nih, apa kebanyakan serat atau apa gitu. Kalau sampai setengah kilo menurut saya emang iya sih Bu, kebanyakan. Jadi sebenarnya nggak harus sebanyak itu Bu. Contoh misalnya pas pagi, ini bisa juga karena asamnya juga bisa, ada nanas, ada jambu ya, ada apel malang lagi. Apel malang kan ada asamnya ya Bu ya. Nah itu, jadi jangan terlalu asam kayak gitu juga gitu ya, nanti malah mah lagi. Jadi contohnya kalau pagi, kalau misalnya Ibu suka buah potong ya, Ibu mau makan pepaya, ini kan dibilang satu porsi itu sebenarnya satu juring, kayak kalau orang jualan rujak itu loh. Ya, Ibu nggak apa-apa, Ibu mau makan tiga panjang pepaya aja gitu ya, nggak usah di blender ya nggak apa-apa. Gitu, boleh. Gitu misalnya pepaya kalau Ibu mau blender, pepayanya 3 sama nanas madu gitu, nanas madu setengah biar agak manis gitu kan, nanas madu, jadi bukan nanas yang asam gitu Bu ya. Nah itu yang matang dok, ya yang matang. Ya itu sudah boleh, segitu udah boleh Bu. Nah nanti baru sore boleh yang jus sayur tadi. Jadi sebaiknya di blender ya Bu, karena sayang Ibu udah banyak banget ini mempunyai sumber makanan ya, udah sampai setengah kilo tapi ternyata kebuang seratnya ya. Jadi jumlahnya boleh kok dikurangin, yang penting sekali minum misalnya pagi Ibu 1 gelas besar gitu, tapi itu blenderan Bu. Iya. Boleh, nggak apa-apa ya. Nah, begitu juga nanti sore, misalnya buah, apa sayur tadi, sayur boleh nggak saya campur sama buah? Silakan. Misalnya buah sayuran hijau tadi, Ibu campur sama nanas, gitu kan. Kan kadang-kadang ada yang selada atau sawi manis ya, sama nanas di blender jadi satu, itu juga boleh, nggak apa-apa ya. Jangan lupa, Ibu boleh tambahkan nanti olive oil, minyak olive oil tuh ke dalam blenderan tadi. Saya minyak olive oil itu saya ini untuk dressingnya salad, dok. Malam-malam saya makan salad pakai bawang putih sama alpukat. Saya campur. Boleh, betul. Ya itu bagus, alpukat itu bagus ya. Itu seperti itu bisa. Nah sekarang kalau saya lihat lagi, Ibu proteinnya kurang nih ya. Jadi gini, Ibu harus tetap protein kita harus bagus Bu. Karena jangan sampai ada namanya nanti kalau diperiksa tuh albumin Bu. Jangan sampai albumin juga turun. Apa sih albumin itu? Itu kalau di badan itu dia fungsinya membawa obat gitu loh di badan kita, ngikat obat, ngikat vitamin gitu ya, nutrisi gitu. Nah, jadi sekarang tahu tempe boleh secukupnya aja Bu. Tapi yang namanya protein yang lain tetap makan Bu. Telur, ayam, ikan gimana dok? Ikan air laut. Takut ya Bu ya, ikan air tawar pun bagus loh Bu, gitu. Jadi seperti kalau kita bilang albumin kurang gitu ya, kalau pasien-pasien ada tuh yang namanya ikan lele masih bagus, ikan kembung juga bisa, gitu. Untuk proteinnya juga bagus, jadi nggak apa-apa Ibu. Misalnya Ibu mau ikan air tawar, mau nila, Ibu mau dimasak tim, mau masak pepes, silahkan. Sesekali bosen dok mau dipanggang, boleh, nggak apa-apa. Silahkan, masih bisa Ibu, iya. Tapi ya itu dok ya, kalau Ibu Petrin itu kelihatannya seperti vegan juga jadinya, karena untuk pengobatan katanya. Iya. Jadi begini Bu, kalau kita vegan, ya kita biasanya tetap harus ada protein yang lain. Jadi harus ada kayak putih telur itu harus masuk gitu. Atau kadang-kadang susu ya. Nah tapi sekarang badan Ibu kan juga butuh protein yang cukup nih ya kan. Jadi tetap makan protein tetap harus Bu. Telur, ayam masih boleh. Ayam gimana ya? Aman nggak ya? Ayam kampung ya udah pilihnya ayam kampung gitu. Ikan air tawar nggak apa-apa Bu. Jadi tetap harus makan malah protein itu. Iya dok. Ya, makasih dok. Ya Bu, iya. Makasih. Semuanya jangan kebanyakan. Iya.
Jadi kalau ini saya baru-baru dapat pasien juga di poli, jadi keluhannya sama, berat badannya makin turun, ternyata apa takut. Karena kan baca ya Dok, katanya kalau seusia saya, usia beliau waktu itu kemarin tuh 77 tahun. Seusia saya nih katanya bisa hipertensi, bisa ini nggak boleh makan apa minyak, nggak boleh ini, jadinya malah takut. Jadinya malah nggak makan apa-apa. Akhirnya iya, jadi berat badannya juga turun banget. Ototnya juga hilang. Nah, terus akhirnya ya itu kembali lagi ya saya jelaskan ya tidak perlu takut untuk makan, yang penting itu yang kita makan adalah yang benar. Misalnya jangan ngemilnya bakwan, lalu tetap harus makan protein gitu, jangan ngemilnya kue-kue yang manis-manis, itu kan nanti malah kebanyakan gula jadi lemak begitu. Terus sambil duduk tetap misalnya olahraga kan ada tuh yang kayak bola karet atau apa, tetap dikepal-kepal. Waktu itu saran saya karena terkait dengan kondisi kelemahan dari pasien ini, jadi saya tetap ayo gerakin tangannya Pak gitu. Pas kontrol lagi udah lebih segar, udah lebih enak gitu. Susu juga saya, karena beliau nggak ada keluhan, dengan minum susu saya tambah dari yang cuma 1 gelas jadi 3 gelas sehari. Saya nggak minum susu lagi Dok. Katanya malah nggak boleh minum kopi, minum teh, susu, ya kue-kue. Jadi saya hanya minum air putih saja. Kalau kopi sama teh boleh Ibu stop, tapi kalau Ibu nggak ada keluhan dengan susu, ya nggak apa-apa. Selama minum susu jangan ditambahin gula gitu. Saya kan umurnya juga sama tadi Dok, 77 tahun. Iya. Susu apa yang baik buat saya? Susu bebas sih Ibu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu bisa dengan susu apa? Susu Denko, susu Bendera, atau Bear Brand juga nggak apa-apa, nggak masalah, boleh. Tapi nggak usah, tapi jangan susu kental manis ya Ibu ya. Jangan susu kental manis, terus nggak usah ditambahin gula. Begitu, misalnya Ibu susu 1 gelas, misalnya apa? Susu Denko 1 gelas dengan 4 sendok makan. Pas anget-anget Ibu kasih tambahin olive oil, Ibu minum boleh, nggak apa-apa. Olive oil itu berapa banyak ya Dok, bagusnya 1 hari? Karena saya numis-numis juga pakai, numis-numis pakai olive oil juga. Ah, itu Bu. Olive oil nggak boleh kena panas. Ya. Ternyata. Jadi apa? Jadi Ibu tumisan yang mahal ya Bu. Ya karena takut minyak goreng itu. Ya, jadi olive oil tidak boleh kena panas. Jadi misalnya Ibu udah selesai masak, Ibu ambil makanan, Ibu taruh, boleh dressing, atau Ibu langsung minum boleh. Ibu cemplungin ke dalam susu anget boleh. Susu panas pun nggak apa-apa, tapi bukan api kayak goreng gitu, karena kan titik didihnya tinggi banget itu ya kalau api ya. Nah jadi gimana dong Dok, sekarang saya goreng pakai apa? Pakai minyak biasa nggak apa-apa, yang penting apa? Jumlahnya. Kembali lagi ke jumlah. Jadi jangan karena olive oil dipakai tumisan berarti bebas, enggak, udah nggak berfungsi juga tuh olive oil ya. Gitu. Jadi kalau numis hanya untuk bumbu aja Bu, terus kasih air, kasih masukin sayurnya gitu. Olive oil sehari bisa 3 sendok makan masih oke Bu, nggak apa-apa. Makasih. Iya Ibu. Oh, kamu ketahuan salah. Banyak Bu yang kayak gitu, banyak kok. Banyak, nggak apa-apa. Banyak temennya Bu. Ada acara ini. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Waktu sudah 1 jam. Masih ada pertanyaan? Pak Supardi. Pertanyaannya sederhana. Monggo. Telur itu satu jenis makanan yang sangat digemari semua umur ya. Ya. Semua umur dan siapapun senang telur. Cuman telur itu bisa ditreatment dengan berbagai macam cara. Dan terakhir saya mengkonsumsi telur itu hampir setiap hari, tapi bukan telur yang dimacem-macemin, hanya telur rebus. Jadi telur yang belum terkontaminasi oleh apapun, kemudian direbus, matang, baru saya makan. Nah, sejak saya pernah dirawat 3 bulan yang lalu sampai hari ini,
Dan saya tidak makan obat kolesterol, tapi kolesterol saya tetap normal, Dok. Nah, pertanyaan saya, kemudian ujuk-ujuk kok kemarin ada di WhatsApp grup mengatakan bahwa telur rebus itu bisa dipakai, justru malah bisa menjadikan treatment untuk memberikan treatment tertentu terhadap penyakit-penyakit tertentu. Tapi intinya adalah seberapa jauh berbahayanya telur, dan sering ada image bahwa kuning telur itu perlu dihindari gitu ya. Karena teman saya walaupun telur rebus tapi kuningnya dibuang, hanya putihnya saja. Tapi pengalaman empiris saya kok seperti itu. Mohon pencerahan, Dok. Ya, baik. Bapak, jadi makan telur rebus sehari berapa, Bapak? Satu. Satu butir. Oh, telur rebus sehari satu. Iya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Jadi begini, betul, Pak, betul bahwa makan telur itu ternyata yang paling benar nih ya, putih telurnya itu ya, itu kalau sudah dimasak matang. Jadi dibandingkan setengah matang gitu ya. Itu karena ternyata di badan itu protein yang putih telur itu mudah dicerna, mudah digunakan kalau dia matang, gitu ya. Nah, terus terus telur ayam kampung apa telur ayam biasa ya, Dok? Kalau saya lebih milih ayam biasa, karena apa? Putih telurnya lebih banyak ya kan ya, putih telurnya lebih besar kan, kita mau proteinnya dapat yang banyak nih gitu. Tapi kalau saya suka ayam kampung ya nggak apa-apa. Tapi itu tadi, kuning telur betul sehari cuma satu, karena dia kolesterolnya tuh lumayan lah, satu kuning telur tuh hampir di 200, sementara kan kita maksimalnya segitu ya. Jadi kalau Bapak cuma satu butir sehari, boleh. Nah, seperti tadi, Dok, saya pagi udah satu butir nih, telur rebus, oke. Lalu siang ada telur balado, boleh nggak? Boleh, Pak. Mau ngambil 2 juga boleh. Ketemu telur balado, sikat. Iya, boleh, 2 juga nggak apa-apa. Tapi kuningnya jangan, gitu. Kan putih telurnya kan bagus untuk jumlah protein kita. Masih boleh, Pak, gitu ya. Nah, jadi kalau untuk tadi untuk treatment beberapa penyakit ya, saya kurang tahu penyakit apa, tapi memang yang pasti protein yang dapat digunakan secara baik oleh tubuh kita itu putih telur memang bagus. Begitu. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien yang butuh ya, yang albuminnya rendah, butuh tambahan protein, memang putih telur yang biasanya kita tambahkan. Gitu. Jadi masih boleh, Pak, kalau sehari satu, Bapak nambahin putih telur rebus juga nggak apa-apa. Ya. Begitu. Terima kasih, Dok. Iya, Pak, iya. Kalau yang ada diabetes katanya pilih buahnya jangan yang manis, yang hampir nggak terlalu manis gitu. Memang gitu ya, Dok? Iya, jadi buah itu kan bagus ya, Bu, ya, serat ya. Nah, tapi itu tadi, kalau memang gula darah kita harus kita kontrol, jangan yang matang banget gitu. Contoh pepaya kan bagus tuh, pepaya udah bagus, mudah, banyak yang suka. Tapi jangan pepayanya itu yang matang banget, sampai merah, sampai lunak, sampai manis banget gitu. Tapi bukan yang terus jadinya, bukannya terus makan yang kayak untuk rujaan, kasihan banget, keras. Jadi matangnya cukup lah gitu, jangan yang sampai merah banget gitu. Contoh melon juga, melonnya jangan sampai yang berair, sampai manis banget gitu. Itu gulanya jadi tinggi. Mangga juga, Bu. Mangga juga. Bu, kalau kita lagi ngontrol gula darah, semua buah musiman coret. Iya, jadi mangga bukan berarti terus berarti mangga arum manis, ambil yang agak asam-asam. Enggak, itu gulanya tetap tinggi. Jadi jangan yang buah musiman tuh gulanya biasanya tinggi, Bu. Musim rambutan, musim mangga, musim apalagi kelengkeng gitu ya, durian. Ya, Bu ya. Saya kemarin ngecek di Bro itu semua teman saya yang lagi panen mangga, wih tinggi sekali. Enak banget ya, Bu. Enak banget, langsung pada takut. Ya Allah, ternyata di atas 300 semuanya. Waduh, iya itu ya bahaya itu, Bu, karena nggak semua badan kita punya alarm. Ada yang agak tinggi dikit udah nggak enak badan, oleng-oleng, tapi ada juga anteng aja, toto langsung
bahaya ya. Jadi nggak boleh Ibu kalau memang gula darah sedang kita kontrol ya. Nah, Itu. dengan tape gimana Bu? Tape juga cepat meningkat ya? Kan tape apapun kan itu karbohidrat ya Bu ya, dan dengan fermentasi kan sudah ada gulanya jadinya. Ya. Terus hati-hati tape ya, kalau ada mah ya nanti kembung nggak enak tuh, nggak karu-karuan nanti lambungnya. Siap. Gitu ya. Jadi kalau jeruk jangan jeruk yang manis tapi jeruk ada asam-asamnya dikit lah, tapi jangan yang jeruk yang asam banget, kayaknya kok diet susah banget gitu ya. Jadi jangan yang kayaknya menderita banget Bu. Gitu, semangka tapi tidak ya, kalau gula DM juga semangka jangan. Mungkin dengan tetap makan, tetapi kita udah tahu kalau tadi sudah kita makan yang manis, habis itu kita jangan lagi ambil yang manis-manis gitu kali ya. Enggak sih Bu. Ya, tetap kena ya. Kalau memang iya, kalau gula darah lagi memang kita ada masalah dengan gula darah, ternyata badan kita nggak bisa kayak gitu. Misalnya nih ya, ada juga sama juga kayak protein. Oh iya, kita pagi nih udah makan manis-manis, berarti siang jangan. Enggak, kan yang manis sudah terlanjur masuk, ntar gula darah udah terlanjur naik, Bu. Ya. Ya, sama kayak protein. Oh iya ya, saya makannya di pagi aja, di siang enggak. Ternyata harus rata, terus ada terus proteinnya, harus ada lauknya terus dari pagi, dari siang, dari malam, gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak Dr. Paulina. Sangat seru. Semoga Dr. Paulina mau ngisi pada waktu-waktu yang akan datang. Ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Tadi bicara tentang minyak zaitun. Minyak zaitun tuh ada yang biasa, ada yang virgin, ada yang extra virgin. Yang mana yang bagus? Biasanya kalau kita untuk makan extra virgin, Dok. Extra virgin ya? Iya, extra virgin. Ya, terima kasih. Ya. Silakan barangkali Dr. Paulina mau kasih kesimpulan. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak Dr. Usman. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang pesan saya adalah semangat, ya, bersyukur ya, menjalani setiap hari. Bersyukur kita sudah masuk ke dalam usia emas. Tetap harus jaga kesehatan. Nikmati dan jangan takut deh untuk makan. Jadi jangan mengikuti itu, terutama kayak WhatsApp grup banyak ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh ini. Nah itu biasanya itu tuh yang membuat asupan jadi kurang. Jadi malah jadi kurang gizi. Yang penting tadi jumlahnya yang betul dan yang seimbang gitu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Paulina. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Dr. Usman. Terima kasih juga untuk bagian marketing Nona Siani. Mana Nona Siani? Terima kasih Kak Siani. Ya, sampai nanti Ibu Rosana. dua minggu lagi mungkin kita bertemu dengan bagian marketing Rumah Sakit AMC. Ya. Saya minta maaf mungkin saya sedikit aja Dok. Ya, silakan. Terima kasih, dan ini merupakan pencerahan dari salah satu prinsip-prinsip dasar yang sering kita sebut sebagai anak kembar Siam 3 PEP yang diperkenalkan oleh Dr. Usman. Jadi kita dalam PEP itu harus melakukan yang kedua itu adalah pola makan yang benar. Nah, pola makan yang benar itu kayaknya kuncinya kok seimbang gitu ya. Iya. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang PEP, silakan latihan PEP dengan Dr. Usman. Terima kasih. PR. Kalau ini marketingnya BEP, Dokter. Kalau tadi Mbak Siani marketingnya rumah sakit. Bersama marketing, jangan saling marketingnya BEP. Jadi sebagai informasi, Dr. Usman juga salah satu pelatih yang andal di BEP. Iya. Nah ini bagus nih, Bapak ada komunitas begini kan jadinya tetap semangat ya, tetap sehat. Saya baru ketemu nih dengan ini Mbak Siani. Terima kasih. Tidak perlu cerita banyak, Dr. Usman juga 78, saya juga 78, ternyata masih bersemangat dan bergairah. Iya. Sehat bugar. Berkat PEP. Iya, betul Pak. Siani udah dikirim linknya sama Dr. Usman sih. Bapak dan Ibu ya. Ikutin aja Bu. Jangan share ke Dr. Paulina.
Ya, jadi yang penting makan yang seimbang saja. Saya kembalikan kepada Pak Pardio. Silakan Pak Pardio. Ya, saya kira closing statement saya sudah saya sampaikan. Dan terima kasih, jangan bosan karena kami kebetulan sebenarnya kalau BIP itu bisa dilakukan oleh semua usia, namun kenyataan di lapangan adalah jauh lebih diminati oleh para lansia. Dan kita hampir 90% ini seluruhnya adalah usia-usia yang memang memerlukan apa yang disampaikan Dr. Paulina tadi dan sangat luar biasa. Sehingga kita menjadi tidak ragu-ragu lagi bahwa tidak perlulah kita harus menghindari makanan ini, makanan itu, makanan ini, ternyata yang paling penting seimbang. Iya. Kita tahu diri lah. Ya. Terima kasih dan jangan bosan-bosan, mungkin kesempatan lain kalau berkenan bisa memberikan pencerahan lebih jauh. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Nah, sama satu pakan baru ya dokter. Ya. Anak sama satu pakan baru. Dan mungkin mohon maaf ini ada mungkin marganya sama. Saya punya kolega Dr. Rante Toding. Oh, sama-sama Toraja ya Pak. Ya, sama-sama dari saya pensiunan PU, beliau putranya barusan wafat. Oh ya. Ya, mungkin beda, tapi sama-sama Toraja sih. Saya Toding, tapi ada Rante Toding. Memang iya, saya sering dengar iya. Pak. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Itu Freddy Sambo juga dari Toraja. Jangan bilang-bilang Sambo. Kita tutup lagi Pak ya. Baik, Dr. Usman, atas dan ini sudah ditunggu oleh dokter berikutnya yaitu Dr. Amir. Ya. Silakan Dr. Amir, silakan acara IT. Ya.